Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini pembahasannya adalah mengenai subscriber ya. Kalau kemarin hari Jumat itu saya buat vlog karena memang jarang banget ya di konten di channel saya ini adalah vlog yang outdoor. Kemarin itu temanya adalah office tour ya, sekalian hari spesial Hari Batik Nasional ya, sebagai warga negara Indonesia cinta produk dalam negeri gitu ya. Jadi memperingati Hari Batik nih ceritanya kemarin. Oke teman-teman, jadi happy weekend juga ini hari Sabtu. Saya akan membuat ini lebih ke sharing mengenai pengalaman saya sih untuk bisa mendapatkan subscriber yang secara alami, secara aman, 100% original gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, buat teman-teman yang baru berkunjung, boleh support channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan di share, atau mungkin boleh juga komen di kolom komentar ya nantinya. Terus buat teman-teman juga yang sudah stay di channel saya, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Semoga saya juga semakin semangat membuat konten-kontennya. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendapatkan subscriber yang lebih aman, lebih alami, lebih 100% permanen gitu ya kan. Ya, jadi gini teman-teman, saya akan lebih membahas bagaimana lebih ke pengalaman yang saya mungkin bisa share ke teman-teman. Jadi 2 bulan terakhir ini memang saya lebih aktif di YouTube, dan memang saya juga tergabung di dalam beberapa grup komunitas ya, seperti kayak baik itu WhatsApp, Telegram juga ada gitu ya kan. Nah dari situ saya benar-benar belajar banyak hal, dan memang saya juga ya secara tidak langsung mengambil riset dari situ gitu kan, dan akhirnya membuat saya juga lebih lebih firm untuk melakukan aktivitas YouTube ini. Oke, yang pertama adalah kita bahas dulu ya. Yang pertama untuk mendapatkan subscriber itu kan sebenarnya pertama adalah support sub. Benar gak sih support sub? Jadi gini teman-teman, cuman gini, support sub itu sebenarnya oke saja menurut saya. Silakan saja teman-teman, boleh saja dilakukan, diteruskan saja aktivitas support sub. Tapi ya bergantung, kita lihat tujuannya apa dulu. Kalau memang support sub itu tujuannya untuk mengangkat nilai jumlah subscribernya kita gitu teman-temannya. Tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan atau lebih ke pengelolaan perkembangan channelnya teman-teman, memang support sub itu ya saya bisa katakan itu hanya bisa membantu kita dalam hal menaikkan subscriber gitu ya. Karena gini teman-teman, dari support sub itu sebenarnya pengalaman buruk nih yang pernah saya alami gitu kan. Mungkin apesnya aja kali di aku ya kan. Jadi selama support sub itu saya jalani itu kurang lebih 1 bulan ya, saya coba mengikuti aktivitas itu saya mendapatkan banyak banget nih ya lumayan lah gitu ya kan subscriber. Jadi saya cek di YouTube studionya saya itu, subscriber yang masuk di saya itu sebenarnya subscriber yang akun-akunnya nggak aktif gitu teman-teman ya. So berjalannya waktu itu saya juga memperhatikan perkembangan channel saya gitu kan. Jadi di channel saya itu sebenarnya nggak yang pergerakannya gimana gitu ya kan teman-temannya, karena di situ tergerak hanya jumlah subscriber doang gitu ya kan. Tapi sebenarnya secara kalau mau dibilang kesehatan channel saya itu sebenarnya itu nggak sehat sih menurut saya gitu. So dan itu akan terus berulang-ulang yang kita lakukan gitu ya kan, untuk mengangkat gitu kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, untuk menambah subscriber sebenarnya oke aja gitu kan. Tapi hal lain yang saya amati adalah perkembangan channel saya nih. Saya harus bergerak channel saya seperti apa gitu kan ya. Menurut saya nih, yang saya akhirnya saya beralih nih teman-teman, saya beranjak ke hal yang lain gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah teman-teman, selain daripada itu saya kan belajar dari situ, mengumpulkan subscriber juga lumayan gitu kan. Tapi yang saya lakukan teman-teman, yang pertama memang saya membagikan channel saya itu ke teman-teman yang lain, teman-teman saya, sosmed, grup-grup WhatsAppnya saya untuk minta di subscribe. Jadi kita sebagai pemula ya, pada saat itu memang kan
siapa yang mau nonton video kita kalau bukan, dan siapa yang menambah subscribernya kita gitu kan teman-temannya. Jadi saya mengambil mendapatkan subscriber itu dari teman-teman sosmednya saya, dari IG, dari WhatsApp, dari teman-teman saya yang terdekat dulu gitu kan. Dan mereka bisa men-share dan akhirnya saya dapat subscriber gitu kan. Dan seberjalannya waktu ya itu jam tayang saya juga bertambah, jam tayang bertambah, dan viewers ya memang bertambah maksudnya saya melihat pergerakannya agak sedikit berbeda dibandingkan waktu aktivitas support sub gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap aja lanjutkan support subnya, tapi hanya tujuan untuk menambah subscriber. Nah ini yang paling penting yang mungkin saya bisa share ke teman-teman. Yang paling penting yang pernah saya lakukan adalah, dan ini sangat cukup efektif gitu ya, dan saya mulai mengikuti perkembangan channel saya itu cukup ya, ada pergerakan yang lebih baik gitu kan teman-teman. Yang pertama adalah saya tetap fokus upload video gitu kan, saya upload video saja. Lalu yang kedua saya menerapkan teknik CEO. Nah kalau teman-teman pengen tahu teknik CEO, saya sudah buat di atas ini, saya ada videonya sebelumnya. Itu saya menerapkan teknik CEO ya gitu. Yang ketiga adalah saya membuat thumbnail yang lebih menarik ya. Itu yang membuat saya, dan sampai hari ini pun saya akhirnya lebih fokus bagaimana saya lebih aktif mengupload video. Lalu yang kedua menggunakan teknik CEO, dan yang ketiga thumbnail. Jadi dari 3 hal ini yang saya perhatikan teman-teman, itu memang bekerja sangat efektif gitu kan, dan lebih alami teman-teman. Dari perkembangan channel kita itu ya memang saya memang belum drastis ya pergerakannya, tetapi pergerakan yang terjadi itu balance teman-teman, antara subscriber saya dengan viewers dan jam tayang saya itu seimbang. Dan itu menurut saya ini lebih sehat gitu kan teman-teman ya. Apalagi sekarang ini kan memang YouTube lebih canggih, lebih update lagi, lebih membuat apa ya, maksudnya selalu update lah gitu kan. Dan mungkin lebih upgrade mengenai metriknya lah, dan algoritmanya juga suka berubah-ubah gitu kan. Dan memang beberapa kejadian kemarin itu kan memang akhirnya berimpact gitu kan terhadap channel-channel yang memang maksudnya YouTube ini lebih selektif lah dalam hal ini gitu ya kan. Dan memang beberapa seperti disebutkan pada kebijakan bahwa memang dia secara berkala akan melakukan aktivitas seperti kayak akan menghapus akun-akun yang tidak aktif gitu ya kan, akan menghapus akun-akun yang tidak aktif. Dan serasa mereka punya sistem gitu ya, apalagi kan memang lebih canggih gitu kan, mereka punya sistem yang akan bisa membaca secara otomatis. Karena bagaimanapun ini kan perusahaan besar, jadi YouTube ini kan pengen mitranya adalah yang aktif, yang lebih baik, dan yang lebih sehat juga gitu kan. So teman-teman, jadi yang saya sampaikan ke teman-teman itu tetap aktif saja, lakukan video, upload video saja, lebih aktif upload video. Teknik CEO-nya dimantepin, sama buat thumbnail yang lebih menarik lagi. Karena gini, dari thumbnail ini akan meningkatkan jumlah klik ya. Jadi ini secara otomatis, secara YouTube kan juga membaca nih kalau orang ngeklik videonya kita, itu secara otomatis itu akan bisa mengangkat video-videonya kita yang lainnya gitu ya kan. Karena akan dilihat oleh YouTube bahwa ada aktivitas nih terhadap channelnya ini gitu ya kan. Jadi dari situlah bisa menggerakkan kita punya channel gitu ya, video-videonya kita yang lainnya juga bisa otomatis secara terangkat, dan itu akan berhamburan gitu. Jadi si YouTube akan bekerja by system. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Jika ada hal belum jelas, silakan kita bisa bahas di kolom komentar lagi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa.